sebelumnya, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh keridhaan-Nya. Lalu juga salawat dan salam semoga selalu Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang baru menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Baik, sebelum kita masuki pembelajaran kita pada hari ini, sebelumnya Bapak akan mengabsenkan siapa yang tidak hadir dan siapa yang hadir pada hari ini. Untuk saudara Dio Sakit Pak. sakit. Iya Pak. Kenapa dia? Demam Pak. Edi, Hadir Pak. Reki Saputra, Hadir Pak. Ferdian Permata Abadi. Pak. Ya sama, berarti cuma Dio ya sakitnya. Iya Pak. Sebelum kita mulai juga pembelajaran hari ini, saya minta untuk saudara anak Ferdian untuk duduk di sini karena itu tidak nampak di video. Kalau Ferdian di sini. Video Pak. Jadi Bapak itu tugas video untuk tes jadi pendidata ya. Nih. Baca Bapak lo. Mandi kalau saya Pak. Oke, anak-anak, apakah kalian tahu apa yang akan kita bahas dan apa yang kita akan pelajari pada hari ini? Belum Pak. Dan kita akan bahas pada hari ini tentang dakwah ulama Nusantara yang ada di Indonesia, di mana pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan dua ulama Nusantara Indonesia yang berada di Pulau Sumatera dan berada di Pulau Kalimantan. Yang pertama itu ada yang dimana beliau adalah syekh terkenal dari Indonesia. Yang pertama itu ada Syekh Abdul Rauf Asingkali, yang mana beliau ini dari Pulau Sumatera atau Provinsi Aceh, dan juga ada Syekh Muhammad Arsyad Armanjari, beliau juga dari Kalimantan ya. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang perjuangan tentang Syekh Abdul Rauf Asingkali, di mana pertama-tama kita harus tahu latar belakang atau siapa nama asli dari Syekh Abdul Rauf Asingkali tersebut, di mana Syekh Abdul Rauf Asingkali yang dimana nama lengkap beliau adalah Amin bin Abdul Rauf bin Ali Al-Jawi Al-Fansuri Al-Singkali, yang dimana beliau ini lahir pada tahun 1615 Masehi. Beliau juga lahir di Aceh. Selanjutnya beliau ini sudah hidup di keluarga ulama, yang dimana ayah beliau adalah ulama besar yang ada di Provinsi Aceh. Selanjutnya Pak, Permisi Pak. baik, selanjutnya jangan lama ya. Pak. Selanjutnya beliau ini belajar, sebelum beliau belajar keluar atau belajar pendidikan di luar negara,
sebanyak selama 19 tahun, kurang lebih 19 tahun. Nah, beliau ini juga memiliki 19 guru dan berbagai disiplin ilmu yang berada di Doha, Qatar, Yaman, Jeddah, Mekah, dan Madinah. Tetapi guru utamanya yaitu ayahandanya sendiri yang ada di Aceh tersebut. Selanjutnya, setelah kembali ke Aceh, beliau ini mendirikan Pusat Pendidikan Islam dan menjadi mufti Kesultanan di Aceh. Nah, beliau ini setelah lama di Timur Tengah selama kurang lebih 19 tahun, kemudian beliau ini kembali ke Aceh dan mendirikan pendidikan Islam atau pusat pembelajaran yang ada di Aceh. Nah, selanjutnya apa saja sih karya-karya yang telah dibuat oleh Syekh ini? Nah, karya-karyanya itu yang Bapak paparkan di PPT ini ada 4 bidang yang melibatkan. Yang pertama itu ada bidang fikih, bidang tasawuf, dan bidang hadis dan bidang tafsir. Jadi mana pertama itu ada bidang fikih, ada beberapa yang Bapak tulis di sini yaitu yang pertama itu Man'at al-Khalid al-Talub, selanjutnya itu ada bagian al-Arkan, selanjutnya Bikia al-Baligah, dan terakhir yang bidang fikih itu ada Maj'an al-Masail. Jadi mana di bulan yang Man'at al-Tulub ini membahas tentang cerminan para penuntut ilmu untuk menggunakan pengetahuan hukum syariat Tuhan. Ada juga yang penting, beliau ini telah belajar tentang doa-doa, menunjukkan Syekh Abdul Rahman Kaula Aceh. Nah, selanjutnya di bidang tasawuf itu beliau membuat tentang buku-buku tentang Umdah al-Mahtajin, selanjutnya ada Salam al-Mutafadin, dan juga ada risalah ada murid dan syekh. Nah, di sini yang Bapak paparkan di PPT ini hanya beberapa ya. Sebenarnya ini banyak sekali karya-karya Syekh Abdul Rauf ini. Selanjutnya ada di bidang hadis, yang dimana di bidang hadis ini Syekh ini di bidang hadis ini Syekh Abdul Rauf ini membuat karya-karya tentang penjelasan terperinci atas kitab 40 karangan Imam An-Nawawi dan petua-petua berharga. Selanjutnya di bidang tafsir, yang dimana beliau ini hanya satu manusia yang menafsirkan Al-Quran dalam bahasa Melayu. Nah, beliau ini dalam bahasa Melayu, beliau ini menafsirkan Al-Quran sebanyak 30 juz itu dalam bahasa Melayu. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa saja sih pemikiran dan peran Syekh Abdul Rauf Qasim kali ini, yang dimana pemikiran beliau ini yaitu membangun syariat dan tasawuf. Yang kedua yaitu menekankan zikir, akhlak, dan penggunaan akal sehat, dan yang kedua yang terakhir itu menjaga keseimbangan antara kehidupan spiritual dan material. Selanjutnya apa sih peran Syekh ini? Jadi mana peran Syekh ini adalah menyebar Islam di Aceh. Nah, Syekh ini penyebar besar yang ada di Aceh. Kalau kita beliau ini mungkin Islam di Aceh ini tidak besar seperti yang sekarang ini. Selanjutnya Mufti Sultan Aceh, dia juga sebagai Mufti Sultan di Aceh, dan pelopor tafsir Al-Quran berbahasa Melayu yang saya bapak jelaskan tadi, yang dimana beliau ini menafsirkan Al-Quran sebanyak 30 juz Al-Quran dalam
Nah, ini juga salah satu bagi kita di mana kita harus menimbangkan antara dunia dan akhirat kita. Selanjutnya menimbulkan empati dan kasih sayang dan menolak sikap individualisme dan perilaku negatif. Itulah yang kita dapat bahas tentang Syekh Abdul Rauf Hasim kali ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, di mana yang pertama kita akan melihat beliau ini lahir di mana. Nah, beliau ini lahir di Lok Labang, Jayapura atau Kalimantan Selatan tahun 1710 Masehi. Nah, beliau ini telah diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu cerdas sejak kecil. Selanjutnya beliau mendapatkan perhatian dari Sultan Banjar dan didik di secara mudah. Dengan kecerdasan beliau ini, maka Sultan Banjar dapat dididik di lingkungan istana. Selanjutnya berangkat ke Mekah pada usia sekitar 30 tahun, dan beliau ini wafat tahun 1812 Masehi dan dimakamkan di Kalamtayan. Nah, selanjutnya nilai teladan Syekh Abdul Rauf asing kali yang dapat kita tanamkan kepada diri kita. Selanjutnya pendidikan Syekh Abdul Muhammad pendidikan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini yang pertama yaitu beliau belajar Al-Quran dan agama sejak kecil. Selanjutnya menuntut ilmu di Mekah dan Madinah selama kurang lebih 30 tahun dan mempelajari fikih, tauhid, tafsir hadis, tasawuf, ilmu falak dan bahasa Arab. Dan setelah beliau ini pulang dari Mekah dan Madinah, beliau ini mendirikan pusat pendidikan Islam di Kalimantan Selatan. Selanjutnya karya-karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, karya-karya beliau ini sangat banyak, tapi Bapak mengambil sedikit saja. Yang pertama yaitu ada Sadr Muqaddin yang di mana beliau ini membahas tentang fikih mazhab Syafi'i. Selanjutnya Muftar Raghibin yang di mana beliau ini membahas akidah Islam dan bahayanya syirik. Selanjutnya ada beliau juga membahas tasawuf dan akidah, dan beliau juga membahas ilmu falak, ilmu Islam dan pendidikan agama. Selanjutnya pemikiran dan peran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yaitu yang di mana pemikiran beliau ini Islam salah satunya yaitu adalah Islam sebagai pedoman hidup secara menyeluruh, dan peran beliau ini adalah beliau ini penulis kitab-kitab Islam, penyebar dakwah di Kalimantan Selatan dan membina masyarakat dan juga menjadi penasihat Sultan Al-Banjar. Selanjutnya nilai teladan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dapat kita tanamkan kepada diri kita atau kita dapat kita tiru, yaitu yang mana beliau ini semangat menuntut ilmu, disiplin dalam kerja keras, ikhlas dalam dakwah, peduli berhad pendidikan umat, bijaksana dalam menyebarkan Islam, gemar menulis dan menyebarkan ilmu, dan beliau ini bertanggung jawab sebagai penampilan. Nah, ini adalah yang dapat kita nilai